Walaupun bangunan tua itu sekarang jadi museum dan terawat, tapi tetap banyak kejadian mistis yang dialamin. Giliran jadi sonnya gitu, kayak biasanya tempat gitu jadi ninggalin jejak gitu gak sih, Am? Bener. Kalau dari pengunjung sih, banyak pengunjung bilang lantai 2 itu yang paling berat. Kayak ada yang ngeliatin dari ujung koridor, padahal nggak ada siapa-siapa. Setiap provinsi punya legenda, dan setiap kisah mistis menunggu untuk kau dengar. Halo semuanya, balik lagi di Mistis Nusantara. Gak kerasa kita udah di episode 3 nih, Am. Dan hari ini kita mau bahas apa ya? Nah, malam ini kita bakal ngebahas salah satu tempat angker. Kali ini di kota Medan, rumah Chong Afi. Chong Afi. Kayak rumah yang ada di jadi musim itu bukan? Benar. Bagus nih, kayak langsung aja yuk kita bahas. Gue Ilham. Dan gue Fiskal, Selamat datang di Mistis Nusantara. Jadi sejarahnya tuh rumah ini dibangun tahun 1895 oleh Chong Afi sendiri. Dia tuh saudagar kaya yang dihormatin Sultan Dali sama Belanda. Jadi rumahnya tuh dulu jadi pusat aktivitas sosial, politik, dan bisnis. Tapi setelah Chong Afi meninggal pada tahun 1921, rumah yang dulu rame berubah jadi sepi. Giliran jadi sonnya gitu, kayak biasanya tempat gitu jadi ninggalin jejak gitu gak sih, Am? Bener gak Iya, sih? bener. Walaupun bangunan tua itu sekarang jadi museum dan terawat, tapi tetap banyak kejadian mistis yang dialamin. Ya entah dari si pengunjung museum atau enggak yang perawat museumnya itu. Kalau dari pengunjung sih, banyak pengunjung bilang lantai 2 itu yang paling berat. Kayak ada yang ngeliatin dari ujung koridor, padahal nggak ada siapa-siapa. Yang kayak gitu biasanya bukan imajinasi atau gimana ya? Kayak berasa ramai tempat yang sepi gitu. Iya, serem banget itu. Dan ada juga yang lihat bayangan pria jalan pelan di tangga utama. Cuman sekilas, tapi bentuknya jelas. Posturnya juga tegap. Terus juga pakai pakaian kayak baju Cina lama. Mungkin penampakan orang zaman dulu kali ya. Terus kalau gangguan yang paling sering apa? Kalau gangguan yang paling sering itu sih katanya biasanya suara piano. Mainnya tuh cuma 1-2 nada doang, tapi jelas. Terus langkah kaki di lorong, terutama kalau udah malam hari. Gue gak kuat sih kalau udah denger suara piano gitu malam-malam. Serem banget sih. Dan kadang kalau cerita dari penjaga museumnya, kalau misalnya mereka lagi ngecek ruangan malam-malam, sering ada suara langkah tuh muter di lantai 2. Pas mereka naik, suaranya nggak ada, pindah ke bawah. Seolah-olah ada yang emang lagi jagain itu rumah. Kalau menurut gue ini kayaknya udah bukan gangguan deh, atau lebih kayak atau punya aktivitas sendiri gitu. Kayak aktivitas rutin emang. Juga yang paling sering diceritain tuh waktu renovasi tahun 2009. Semua ruangan dikunci, tapi pekerja denger langkah kaki dari atas plafon. Berat, pelan, jalan muter, padahal nggak mungkin ada orang di sana. Soalnya semuanya kan kunci. Berarti itu alasannya cuma satu sih menurut gue ya, kayak ada yang masih merasa rumah itu tuh miliknya. Ya. Rumah Chong Afi bukan cuma bangunan bersejarah, tapi juga simbol cerita antara dunia nyata dan yang tak terlihat. Sebuah kisah tentang warisan, cinta, dan roh yang belum pergi. Buat kalian yang pengen coba pergi ke Medan, coba deh mampir sana, tapi ingat kalau tiba-tiba ada dengar suara piano, jangan kaget ya. Ya, cukup bilang selamat malam Chong Afi. Di sini cuma numpang lihat-lihat. Jangan lupa pamit pulangnya, siapa tahu ada yang nganter sampai pintu. Karena Apa yang kau dengar belum tentu berasal dari yang hidup. Bagi kalian yang punya cerita seperti ini, cerita horor yang kalian alamin, boleh nih coba kalian share di kolom komentar YouTube ini. Nanti siapa tahu kita bisa up kalau memang cerita itu pantas buat kita sharing-sharing ke kalian, ke para penonton lainnya. Dan sampai jumpa di cerita mistis Nusantara selanjutnya.